Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa online pada malam hari ini. Sebelum memulai persekutuan, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Tidak terasa kita sudah memasuki masa Prapaskah hari ke-26. Kita terus berusaha berjuang memerangi dosa-dosa yang ada dalam hidup kita sehari-hari. Dan kita mau hidup semakin memperkenankan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mohon Tuhan saja yang memampukan kita semua. Pakailah waktu untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan, menghayati lebih dalam pengorbanan dan penebusan Kristus bagi keselamatan kita semua. Baik, kita mulai persekutuan doa dengan menaikkan satu pujian, "Pakailah waktumu." Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Terima kasih berkat-berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan Yesus dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan persekutuan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Tuhan juga sudah menyertai kami sepanjang hari kami dapat menjalani puasa kami. Kami dapat menahan segala kelemahan kami, keberdosaan kami. Kami dapat menahannya. Semua karena anugerah Tuhan dan pimpinan Tuhan untuk kami. Tuhan, saat ini kami bersyukur boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa malam hari ini. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga pakai hamba-Mu yang akan memberitakan Injil. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita membaca bersama-sama ayat hafalan kita minggu ini yang diambil dari
Yakobus pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sekali lagi, Yakobus pasal 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Chuan Tau Pince dengan tema kekacauan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita angkat pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kepada Chuan Tau Pince saya mempersilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita bisa sama-sama beribadah kepada Tuhan, meskipun melalui online. Mari kita berdoa sebelum kita renungkan firman Tuhan. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan beri kita kesempatan, beri kita kesehatan. Kami sudah datang ke hadapan Tuhan. Kami sudah memuliakan Tuhan, sudah memuji Tuhan. Saat ini kami mau renungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang hina ini, Tuhan, supaya apa yang dia beritakan adalah kebenaran-Mu sendiri, sehingga Bapak Ibu yang dengar mereka bisa mengerti dan diberkatinya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita lihat sebagian firman Tuhan ya, terambil di Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati ya dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam
perbuatan jahat. Dari firman Tuhan yang kita baca, kita sama-sama belajar tentang kekacauan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita perhatikan ya kitab Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 12. Ketika Yusuf sama saudaranya, sama anak cucu mereka sudah meninggal, berarti sudah lama, ratusan tahun. Ada raja baru yang jadi raja. Mereka tidak kenal Yusuf, tapi dia lihat, wow, orang Israel begitu banyak ya. Sehingga dia khawatir dan ada sedikit takut ya, kalau orang Israel gandeng tangan sama negara lain misalnya ya, perang sama Mesir, pasti mereka kalah, karena bangsa Israel itu orangnya banyak sekali. Maka raja beri perintah kepada bawahannya, budakkanlah orang Israel, biar orang Israel semua ya, yang laki-laki yang sudah dewasa jadi budak mereka ya. Beri mereka kerja yang keras, yang berat, aniaya mereka, siksa mereka ya, dan kerja paksa ya. Paksa mereka bangun kota buat raja, mau angkat-angkat batu lah, pasir lah ya, dan yang berat-berat semua, sehingga orang Israel saat itu sangat menderita ya. Maka mereka tidak tahan lagi ya. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah kami, selamatkanlah kami ya. Tuhan dengar seruan orang Israel, karena memang dia sayang, mengasihi orang Israel ya. Bangsa Israel adalah bangsa pilihannya. Maka dia utus Musa ya, pimpin orang Israel keluar dari Mesir, lewati Laut Merah ya, masuk ke padang gurun Sinai ya. Di situ mereka berkemah di padang gurun di depan Gunung Sinai. Nah, kita lanjut masuk ke Keluaran pasal 9 ya, ayat 3 sampai 6. Lalu naiklah Musa ya ke Gunung Sinai menghadapi Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada turunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah lihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku ya. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan pegang pada janji-janjiku ya, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. Lalu Allah beri Musa ya di Gunung Sinai 2 loh batu. Ya, tertulis di situ ada 10 hukum Taurat. Juga 40 hari Musa di Gunung Sinai
Tuhan juga mengajar Musa bagaimana nanti ya turun dia buat itu kemah suci ya. Nah, Allah ingin umat Israel itu mulai ya ketika keluar dari Mesir masuk ke padang gurun, mulai beribadah kepada Dia, menyembah Dia, bersekutu erat kepada Dia ya. Dan juga mau sungguh-sungguh taati 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan. Maka mereka akan jadi bangsa yang diberkati Tuhan. Sama Bapak Ibu, ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, mau bersekutu kepada Tuhan dengan erat, punya hubungan yang baik, dan juga kita mau taati perintah Tuhan, lakukan 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan ya, kita juga akan diberkati Tuhan. Amin, haleluya ya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini mari kita renungkan ya Taurat ke-6, yaitu jangan membunuh ya. Mungkin Bapak Ibu bisa ngomong, Taurat ini saya tidak bakalan langgar ya. Gak mungkin saya bisa bunuh orang ya, apalagi orang yang kita kasihi gitu ya. Pokoknya saya nggak bisa langgar hukum Taurat ini dah ya. Tapi hati-hati Bapak Ibu, ketika hati kita punya iri hati ya, kita iri sama orang lain ya. Lihat orang lebih unggul dari kita, lebih pinter, lebih kaya, punya rumah banyak, punya mobil, punya segalanya, kedudukan tinggi, namanya tinggi ya. Pokoknya semua lebih dari kita, lebih dikasihi Tuhan, lebih diberkati Tuhan, maka hati kita bisa asem-asem, sui-suya, bisa mulai iri hati. Itu sangat bahaya ya, seperti tadi firman Tuhan kita baca. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, ketika kita iri hati, ketika kita egois ya, di situ akan ada kekacauan dan segala kejahatan. Contohnya ya seperti Kain sama Habel. Kalau kita perhatikan di Kejadian 4 ayat 1 sampai 8 ya, kita perhatikan kenapa Kain mau bunuh adik sendiri yang dia kasihi ya, Habel. Kenapa? Karena mulanya itu dari iri hati. Kain iri hati. Kenapa Tuhan terima Habel punya persembahan, tidak terima dia punya persembahan? Jadi panas hatinya ya. Jadi sudah panas hatinya, dia muncullah punya kejahatan sampai dia tega ya, membunuh adik yang dia kasihi. Serem ya. Iri hati bisa membuat kita lakukan kejahatan yang buat kita kekacauan, sehingga kita tega lakukan kejahatan, bunuh orang yang kita kasihi. Jadi hati-hati. Nah malam hari ini kita belajar apa yang membuat hati kita kekacauan dan membuat kita mau melakukan segala kejahatan. Apa yang buat kita kekacauan
sehingga kita mau buat segala kejahatan. Mula-mulanya yaitu iri hati. Malam hari kita belajar bagaimana kita atasi iri hati ini. Kita mau salibkan iri hati ini di kayu salib, ya, sehingga kita hidup memuliakan Tuhan, bukan diri sendiri. Ya, ada dua hal yang kita bisa belajar. Pertama, di Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 17. Nah, Bapak Ibu, kita harus jadi anak Tuhan yang penuh hikmat dan pengetahuan. Ya. Maka dalam hikmat kelemah lembutan akan menyatakan kebaikan. Ya. Sehingga dimanapun kita ada, kita bisa nyatakan kebaikan, ya, kelemah lembutan. Kita bisa nyatakan kasih dimanapun kita ada, ya, saling mengasihi, ya, saling mendukung, saling menerima, ya, satu dengan yang lain, saling membagi, dan juga mau saling mengampuni. Ya. Hidup kita penuh dengan kasih dan kebenaran Tuhan. Ya. Sebaliknya, Bapak Ibu, kalau hati kita memiliki kepahitan, iri hati, perselisihan, boleh kata adalah orang Kristen yang bodoh, ya, karena akan menimbul segala kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, itu penting sekali. Tapi hikmat, ya, pasti datang kedamaian dan kebaikan kepada sesama. Nah, Bapak Ibu, hanya hikmat yang dari atas, ya, dari Tuhan. Pertama ialah bersih, murni, kudus, ya. Lalu punya perdamaian, ya, kedamaian di hati, dan juga penuh peramah, orang yang beramah, ya, dan juga penurut, jadi orang Kristen yang penurut, penuh belas kasihan, ya, dan juga bisa menghasilkan buah-buah yang baik, ya, dinikmati banyak orang, tidak memihak. Jadi kita hidup itu adil, ya, dan tidak munafik seperti orang Farisi itu. Wah, di luar mereka nampaknya kudus, saleh, ya, taati Taurat Tuhan, tapi di dalam hati mereka tidak ada kasih. Mereka munafik, ya. Itu pertama. Kedua, di ayat 18. Dan buah yang terjadi dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau jadi anak Tuhan, ya, yang diberi hikmat dari Tuhan, maka kita bisa jadi menciptakan damai, ya. Dan juga dengan damai kita bisa menghasilkan buah kebenaran, ya. Seperti tadi kita belajar, ya, kelemah lembutan, ya, kekudusan, penuh kasih, ya, buah kebenaran bisa nikmati banyak orang.
seumur hidup di kebenaran firman Tuhan. Ya, kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi orang Kristen yang Yongsen Iren de Citutu. Jadi orang Kristen yang memuliakan Tuhan senantiasa dan juga memberi dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Ya. Bersyukur kepada Tuhan. Saya mau katakan, ya, apa yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, kita yau kangen, ya, bersyukur, dan juga yau zicuk changlok, cukup, selalu bercukup dan syukur kepada Tuhan. Sukacita, apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik untuk kita. Ya, sekali lagi, kita jangan iri hati kepunya orang lain. Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu secui haute, yang terbaik bagi kita masing-masing. Amin ya. Inilah firman Tuhan malam hari ini. Ya, biarlah kita sungguh-sungguh jadi orang Kristen yang zicuk changlok, ya, selalu bercukup apa yang Tuhan berikan. Dengan sukacita kita terima. Jangan iri hati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan terima kasih. Malam hari ini kami sudah memuji, menyembah-Mu. Kami juga sudah mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mau nolong setiap kami anak Tuhan, jadi orang Kristen yang penuh hikmat dari Tuhan dan pengetahuan dari Tuhan. Sehingga dimanapun kita ada, kita bisa nyatakan kasih Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Dan bawa damai dan kebaikan kepada banyak orang. Dan juga kita bisa berhasil buah kebenaran dinikmati orang-orang sekitar kita. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, sehat selalu, dan juga terus tambah hari kita tambah mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, dan juga mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Amin. Ya, sampai jumpa Kamis depan. Sancti Chufu Wan An. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini semakin menguatkan dan meneguhkan iman kita dari hari lepas hari. Untuk meresponi firman Tuhan malam hari ini, kita menaikkan satu pujian, Ku Pancarkan Keindahan-Mu. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu. Kasih yang ajaib, kasih yang murni.
Mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Doa yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Mohon Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin negara Indonesia agar dapat memimpin negara ini dengan baik dan benar dan takut akan Tuhan, dan terus berupaya menangani pandemi COVID-19 hingga menjadi endemi, sehingga roda perekonomian boleh pulih sedia kala. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang begitu mengasihi kami bersyukur kami boleh berada, kami boleh menetap di bumi Indonesia ini, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan pemerintahan negara Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin negara Indonesia ini boleh memimpin negara ini dengan baik dan benar, dan yang terutama memimpin dengan takut akan Tuhan. Tuhan berikan hikmat bijaksana untuk para pemimpin negara Indonesia, baik dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri-menteri hingga pemerintahan daerah-daerah. Tuhan, kami memohon kiranya mereka dapat juga menangani pandemi COVID-19 hingga boleh menjadi endemi, dan sehingga roda perekonomian di Indonesia ini boleh pulih sedia kala. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Doa yang kedua, kita berdoa untuk kerohanian jemaat dan simpatisan dalam masa Prapaskah agar iman mereka diteguhkan dan tetap semangat dan terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur Bapa. Kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami, simpatisan kami GKI Kanaan. Kami mau menyerahkan iman, kerohanian mereka ke dalam tangan Tuhan, terutama di minggu-minggu masa Prapaskah ini ya Bapa. Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka, boleh terus tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan dalam musim apapun yang mereka alami. Tuhan sertai mereka, biarlah mereka boleh merasakan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka satu detik pun. Tuhan terus kuatkan mereka ya Bapa, berikan mereka pengharapan, boleh tetap setia sampai akhir. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jemaat simpatisan GKI Kanaan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang paling tahu kesusahan mereka di saat-saat ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Doa yang ketiga, kita berdoa untuk Panitia Paskah dan HUT GKI Kanaan yang ke-48 di dalam mempersiapkan serangkaian acara dari ibadah Rabu Abu, minggu-minggu masa Prapaskah, ibadah Kamis Putih, Jumat Agung hingga Hari Paskah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan menyerahkan panitia Paskah dan panitia HUT GKI Kanaan yang ke-48 ya Bapa. Tuhan berkati mereka, para panitia ini ya Tuhan, boleh bekerja sama, boleh sehati sepikir bersama-sama melayani di momen mempersiapkan Prapaskah ini ya Tuhan, dari sejak ibadah Rabu Abu,
sejak Rabu Abu, Minggu masa Prapaskah, ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Tuhan, berikan mereka tetap semangat melayani Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh merasakan kasih Tuhan untuk mereka. Tuhan, pakai para panitia yang menyelenggarakan momen ini. Tuhan, kami juga bersyukur panitia menyediakan perenungan selama 40 hari ini, baik di dalam menyediakan buku renungan dan audio baik bahasa Indonesia maupun bahasa Mandarin. Terima kasih ya Bapa, Engkau terus memberkati mereka agar mereka tetap semangat di dalam pelayanan. Berikan mereka sukacita dan ada damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Doa yang keempat, kita berdoa untuk jemaat yang lemah tubuh maupun dalam pemulihan dan jemaat usia indah. Apabila kita mengetahui namanya mereka, kita sebutkan satu persatu di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan menyerahkan saudara-saudari kami yang sedang sakit. Tuhan, kasihanilah mereka. Kami memohon pertolongan Tuhan, boleh datang, menjenguk, melawat, menjamah mereka satu persatu ya Bapa, yang mereka sudah lama menderita sakit penyakit. Tuhan, kiranya Tuhan juga menguatkan iman mereka, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Biarlah mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan setiap saat bagi mereka yang sakit, baik yang ada di rumah sakit, baik yang ada di rumah yang sudah sakit begitu lama. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Berikan kemurahan untuk mereka, berikan kesembuhan untuk mereka sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan saudara-saudari kami mungkin terpapar COVID. Tuhan juga sembuhkan, Tuhan juga memberikan tetap mereka semangat. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudari kami pasca operasi dalam tahap pemulihan. Tuhan juga sembuhkan sampai tuntas. Kiranya mereka terus bersandar, menaruh harapan kepada Engkau saja ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan Opa Oma GKI Kanaan usia indah. Biarlah Opa Oma di rumah boleh merasakan hari-hari mereka, boleh mereka lewati dengan begitu indah yang Tuhan sediakan. Tuhan berkati mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Yang kelima, kita berdoa untuk keluarga jemaat maupun simpatisan yang belum mengenal dan belum percaya kepada Tuhan. Kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk mengabarkan kebaikan Tuhan. Kita rindu suatu saat mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa untuk mereka. Apabila kita tahu namanya, kita sebutkan mereka satu persatu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk keluarga jemaat maupun simpatisan. Di antara kami masih banyak saudara-saudara, keluarga jemaat maupun simpatisan
yang belum mengenal Yesus Kristus dan belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, pakailah kami ini ya Bapa, yang sudah terlebih dahulu diselamatkan dan boleh memperoleh keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau mengabarkan, memberitakan kabar sukacita. Kami mau mengabarkan kebaikan Tuhan setiap hari untuk kami. Kami mau bagikan bagi saudara-saudari kami, keluarga, jemaat yang belum percaya. Tuhan, pakai setiap kami ya Bapa. Kami sangat rindu keluarga, baik keluarga inti, keluarga kerabat, teman. Kami rindu mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, mampukan kami ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Doa yang keenam, yang terakhir, kita berdoa untuk jemaat dan simpatisan dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah umum Minggu tanggal 3 April 2022, baik yang onsite maupun online di rumah masing-masing. Dan kita berdoa juga untuk para petugas penata layan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau menyerahkan jemaat-Mu maupun simpatisan GKI Kanaan dalam mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk mengikuti ibadah umum pada tanggal 3 April 2022. Tuhan juga memberikan, kami juga akan menyerahkan jemaat-Mu yang sudah hadir di gedung gereja, dan kami mau menyerahkan juga jemaat-Mu yang masih mengikuti online di rumah. Tuhan juga memberikan jaringan internet boleh terkoneksi dengan baik di rumah jemaat-Mu masing-masing ya Bapa. Tuhan, kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang hadir di gedung gereja. Tuhan juga jaga, Tuhan lindungi agar mereka boleh mengikuti ibadah dengan baik. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan para petugas penata layan ke dalam tangan Tuhan, baik liturgos, pengkhotbah, penterjemah, prokantor, pemusik, multimedia, dan sound system, serta internet, jaringan internet boleh terkoneksi dengan baik. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kiranya para petugas penata layan di hari Minggu ini boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita, ada damai sejahtera, dan mereka boleh mengerti bahwa semua ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Tuhan, kiranya melalui ibadah minggu ini, kami semua boleh, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing, boleh mendapat berkat rohani, mengalami perjumpaan dengan Engkau di dalam ibadah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapa yang baik, kami menyerahkan doa-doa kami yang tidak sempurna ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Engkau mendengar, mengabulkan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Kita menutup persekutuan doa dengan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima
kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu.